Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul sedian parenteral. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu saya jelaskan dulu apa itu sedian parenteral. Sedian parenteral adalah sediaan yang dimana diberikan dia itu tanpa melalui mulut atau saluran cerna, yang dimana dia itu diberikan langsung pada pembuluh darah atau sirkulasi sistemik, sehingga dia itu menimbulkan efek yang lebih cepat. Oke, kita lihat pada slide ini. Sedian parenteral dia itu harus steril, maksudnya itu harus bebas dari mikroba atau bakteri, karena dia itu disuntikan ke pembuluh darah atau seperti injeksi infus, jadi harus steril. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian. Pertama, saya akan bahas dulu kerugiannya. Kerugiannya itu yang pertama, apabila sudah masuk ke tubuh susah untuk dikeluarkan, dan apabila sudah terjadi toksisitas. Maksudnya itu kenapa bisa susah untuk dikeluarkan? Karena disebabkan dia kan langsung masuk ke pembuluh darah, langsung ke sirkulasi sistemik, otomatis dia itu langsung berefek. Jadi kalau kita sudah suntikan nih dan dia sudah berefek nih, susah nih lagi untuk dikeluarkan. Terus yang kedua itu harganya relatif mahal. Kenapa bisa demikian relatif mahal? Karena disebabkan oleh manufaktur dan pengemasan pada obat itu sendiri. Dan keuntungannya yang pertama itu memberikan efek yang cepat. Memberikan efek yang cepat itu maksudnya kan saya jelaskan tadi, dia itu langsung ke pembuluh darah, langsung ke sirkulasi sistemik, jadi menimbulkan efek yang lebih cepat dibandingkan rute pemberian lainnya. Beda dengan oral. Kalau oral kan dia tuh banyak melewati proses absorpsi terlebih dahulu, jadi dia tuh lebih lama, bahkan dia yang paling lama di antara pemberian lainnya. Nah, kemudian tidak melalui first fast effect. Maksudnya itu dia tidak melalui efek lintas pertama. Nah, untuk obat yang digunakan per oral kan dia itu melalui efek lintas pertama, karena efek lintas pertama dan melewati dulu proses absorpsi hingga ke saluran cerna kalau oral. Sedangkan kalau parenteral dia itu tidak melalui lintas pertama karena langsung disuntikkan atau langsung diinjeksi. Kemudian yang ketiga, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama. Maksudnya itu tidak dapat bekerja sama, yaitu seperti tidak sadar. Biasa ada pasien yang tidak sadar, jadi dia itu bisa disuntikkan. Karena kalau kita berikan obat melalui oral itu susah dan tidak bisa, karena tidak sadar. Nah, kalau oral kan dia itu bisa disuntikkan, jadi sisa disuntikan saja di pembuluh darahnya gitu. Kemudian kadar obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan. Nah, maksudnya itu lebih bisa diprediksi lagi. Mengapa demikian? Karena dia kan langsung berefek, jadi kita bisa tahu dosis jadi kita itu bisa tahu, kita bisa perkirakan dengan dosis seperti apa dan hasilnya seperti apa nantinya. Kemudian dapat untuk obat yang rusak. Maksudnya kenapa bisa dapat untuk obat yang rusak tanpa melewati absorpsi sistem pencernaan? Karena dia itu kan langsung ke pembuluh darah, jadi tidak melewati lagi absorpsi sistem pencernaan. Kemudian di sini ada jenis cairan. Nah, jenis cairan di sini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada cair, ada serbuk, dan ada tablet susuk. Nah, pada sedan cair ini contohnya itu cairan infusa. Cairan infusa yaitu NaCl 0,9%. Kemudian ada neurobion injeksi. Nah, neurobion injeksi itu semacam injeksi cairan seperti infus
vitamin seperti infus, seperti vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin B12. Nah, kemudian ada lidocaine. Nah, di sini digunakan untuk pereda nyeri atau gatal dan obat bius. Nah, serbuk. Serbuk itu contohnya itu antibiotik dan ampicillin. Nah, tablet susu. Kemudian karakteristik sediaan. Nah, karakteristik sediaan di sini yang dimana pada sediaan parenteral di sini dia tuh kan harus steril dan bebas dari mikroba seperti bakteri, pirogen, dan lain-lain. Dan efek farmakologis yang ditimbulkan dari pirogen itu seperti demam, nyeri, pegal-pegal, dan sakit kepala. Kemudian bebas dari partikel yang berukuran besar. Maksudnya itu bebas dari partikel yang berukuran besar itu contohnya seperti cairan infus atau injeksi itu harus betul-betul jernih dan tidak ada lagi partikel yang dilihat dari kasat mata. Jadi bebas dari partikel-partikel yang bisa dilihat dari kasat mata. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya, masih pada karakteristik sediaan, yaitu bebas dari partikel yang berukuran besar, standar USP, dan perhitungan partikel dilakukan dengan pada saat volume kecil. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Masih pada karakteristik sediaan. Nah, di sini ada stabil secara fisika dan kimia. Stabil secara fisika dan kimia itu maksudnya kalau secara fisika dia itu seperti warna, bentuk, rasa, dan bau. Sedangkan pada kimia yang dimana pada warna, bentuk, rasa, dan bau itu harus betul-betul memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan pada secara kimia juga tuh harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada jenis rute. Nah, jenis rute di sini yang pertama itu ada intravena. Nah, intravena ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu IF drip dan IF bolus, yang dimana pada IF drip itu yaitu diberikan secara manual atau langsung disuntikan pada vena. Sedangkan IF bolus itu dia melalui selang atau infus. Kemudian ada intramuskular. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa intramuskular itu diberikan melalui otot atau pangkal paha. Kemudian ada subkutan. Subkutan yaitu penyuntikan obat ke dalam hipodermis, yaitu lapisan kulit yang berada di dermis atau epidermis. Kemudian ada intradermal. Nah, intradermal yaitu dia tuh penyuntikannya melalui jaringan kulit atau intradermis. Nah, kemudian ada juga yaitu jaringan otot epidural, itu contohnya seperti sumsum tulang belakang. Kemudian ada intraarterial. Pada intraarterial itu langsung disuntikan ke arteri. Kemudian ada intrakardias, yaitu disuntikan langsung pada otot jantung dan lain-lain. Kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis yang sama dengan rute yang berbeda. Nah, maksudnya itu dengan dosis yang sama tetapi dengan rute yang berbeda. Kita bisa lihat di dalam grafik di sini ada oral, ada intramuskular, dan ada intravena. Nah, pada grafik ini seperti yang kita ketahui bahwa intravena dia itu memberikan efek yang lebih cepat dibandingkan dengan intramuskular dan oral. Kenapa bisa intravena dia itu memberikan efek yang lebih cepat? Karena dia tuh langsung ke pembuluh darah, langsung ke sirkulasi sistemik,
Jadi dari grafik ini kita bisa lihat bahwa yang paling cepat menimbulkan efek yaitu intravena. Dan yang paling lama itu oral kemudian intramuskular. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada gambar perbandingan antara IV bolus dan IV drip. Nah, yang dimana IV bolus itu perbandingan antara kadar obat dalam darah dan waktu dengan cara pemberian IV bolus dan IV drip. Kita bisa lihat di sini ada perbandingan antara pemberian obatnya dan waktunya. Kemudian kita lanjut saja. Nah, intravena. Pada intravena di sini biasanya di daerah aktebutal atau di bagian depan siku. Nah, pada intravena ini besar di permukaan dan mudah dilihat. Kemudian ada cara pemasukan jarum. Cara pemasukan jarum itu pertama potongan jarumnya itu harus miring menghadap ke atas, terus ujungnya itu pertajaman hadap ke vena. Kemudian bahayanya itu terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena, terutama yang cairan mengiritasi. Nah, kita lanjut saja pada slide berikutnya. Sini ada intramuskular, di mana seperti yang kita ketahui bahwa intramuskular itu disuntikan kepada otot atau ke pangkal paha. Intramuskular dia itu tidak secepat dengan intravena, sebab intramuskular itu harus dulu menunggu waktu untuk diserap oleh pembuluh darah. Kemudian biasanya di otot, kemudian ada biasanya absorpsi larut seperti suspensi dan sediaan air, minyak. Pada otot kerangka, terus tempat injeksi sebaiknya jauh mungkin dari saraf utama. Lalu kerusakan akibat intramuskular yaitu ada hematom. Maksudnya itu di mana hematom itu pendarahan dalam kulit seperti memar. Nah, di mana dan terus ada juga emboli, di mana emboli yaitu perkelupasan kulit dan kerusakan syaraf. Kemudian volume umumnya itu 5 mili di gluteal dan 2 mili di deltoid. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada subkutan. Nah, subkutan itu yang dimana dia tuh disuntikan di bawah kulit. Kemudian umumnya di jaringan intrastis longgar, lengan di bawah paha atau di pantat. Volume suntikan di subkutan dia tuh lebih besar dari 2 mili. Itu pun jarang lebih besar dari 2 mili. Obat yang mengiritasi larutan suspensi kental sebaiknya tidak dengan subkutan karena dapat menimbulkan sakit atau lecet. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yang pertama itu ada faktor fisikokimia, ada faktor fisiologi, dan ada faktor formulasi. Nah, kita bisa lihat pada lebih jelasnya itu di slide berikutnya. Nah, pertama itu faktor fisikokimia, yang dimana pada faktor fisikokimia itu terdapat ada laju disolusi. Yang dimana laju disolusi itu yaitu laju pelepasan obat dan laju zat aktif dari obat itu sendiri. Nah, sedangkan ada juga koefisien partisi atau biasa disebut dengan kelarutan dalam lemak. Nah, maksudnya itu campuran dua fase yang tidak saling menyatu, yaitu contohnya larutan dan lemak yang tidak dapat menyatu. Kemudian ada interaksi obat atau zat tambahan. Zat tambahan dari sediaan. Jadi interaksi obat ini antara zat aktif dengan zat tambahan. Jadi interaksi obat ini antara zat aktif dengan eksipien, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa eksipien itu dia digunakan sebagai zat tambahan saja dan tidak menimbulkan efek.
efek, namun eksipien itu lebih mempengaruhi zat aktif obat dan mempengaruhi pelepasannya. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.